Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Safitri dengan NIM 21086106 dari Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang saya susun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Olahraga. Materi yang akan dibahas kali ini adalah cakupan wilayah studi filsafat. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas mengenai keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis adalah seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni diantaranya 1. Monisme. Aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof pra-Sokrates seperti Thales, Demokritos, dan Asimander termasuk dalam kelompok monisme. Selain itu, juga ada Plato dan Aristoteles. Sementara filosof modern seperti Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Yang kedua, dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan jasmani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Yang ketiga, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Yang keempat, idealisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau yang sejenis dengan itu. Yang kelima, agnostisisme. Paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Nah, itu dia materi mengenai cakupan studi filsafat yang pertama. Kita lanjut ke cakupan yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani di mana yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Berikut adalah aliran-aliran dalam epistemologi. 1. Rasionalisme. Aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Tokohnya antara lain René Descartes yang membedakan adanya tiga ide, yaitu inerte ideas, adventitious ideas, factitious ideas, atau idea yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri. Yang kedua, empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Yang ketiga, realisme. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa
Objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Keempat, kritisisme. Kritisisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empire yang meliputi indera dan pengalaman. Yang kelima, positivisme. Tokoh aliran ini diantaranya Auguste Comte, yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap teologis, 2. Tahap metafisis, yang ketiga tahap positif. Yang keenam, skeptisisme, menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Yang ketujuh, pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Tokoh aliran ini antara lain C.S. Peirce dan William James. Nah, sudah 2 cakupan kan yang kita bahas. Kita masuk ke cakupan studi yang terakhir, yaitu aksiologi, di mana aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani aksios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu. Yang dalam teoritis nilai adalah studi filosofis tentang kebaikan atau nilai dalam arti terluas dari istilah-istilah ini. Gerakan aksiologis muncul dari metode fenomenologi. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa aksiologi adalah salah satu cabang studi ilmu filsafat yang mempertimbangkan hakikat nilai dan benda-benda apa saja yang memiliki nilai. Secara luas, para aksiolog mementingkan segala bentuk nilai, termasuk nilai estetika, nilai etika, dan nilai epistemik. Aspek aksiologi. Aksiologis memunculkan 2 cabang filsafat yang membahas tentang aspek kualitas hidup manusia, yakni 1. Etika. Etika sosial atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, mempertahankan, dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Yang kedua, estetika. Nilai estetika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat keindahan. Fungsi aksiologi. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Penjelasan ini membahas nilai dari sudut pandang filosofis. Aksiologi terutama menentukan baik dan buruk bagi individu dan bangsa. Itu menetapkan standar baik dan buruk. Semua kehidupan sosial kita sebagian besar bertumpu pada cabang filsafat ini. Nah, segitu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.